apa hukum salat yang di masjid, di samping masjid itu ada kuburan? Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memang dalam hal ini juga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama yang memang kehati-hatiannya itu tinggi. Ada ulama yang mengatakan itu kembali kepada posisi dan letak kuburan itu, dan kemudian keadaannya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pendapat yang mengatakan selagi kuburan itu sudah dibatasi dengan pagar, maka sudah mengatakan boleh salat di dalamnya, walaupun setanah. Artinya tanah masjid itu tanah kuburan itu cie, ya, cuman dipisahkan oleh pagau. Pendapat Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau masjid itu sudah ada batas dengan kuburan, ya, maka itu sudah diperbolehkan. Sampai sebagian ulama mengatakan apa? Sebagian pendapat mengatakan apa? Sekalipun gak ada tembok pemisah, hanya ada tembok masjid, maka itu sudah diperbolehkan, karena tembok masjid menjadi pemisah antara masjid dengan kuburan. Ini sebagian pendapat. Pendapat yang satu mengatakan, yang lain mengatakan apa? Sampai tinggi langit pun batas pagar itu, kalau masih satu tanah, maka itu tidak dianjurkan untuk sholat di dalamnya, kecuali satu tanah tapi ini kuburan, kemudian ada batas jalan, akses masyarakat, jalan memang dijadikan sebagai tempat lalu lalang masyarakat, baru kemudian masjid, maka tidak mengapa, tidak mengapa, walaupun satu tanah. Yang punya tanah masjid, yang punya tanah pekuburan itu sawang, dan tidak pernah wakaf masjid itu ada suwe kecuali menyeluruh. Wakaf tanah itu semuanya, masuk tanah masjid, masuk tanah pekuburan, sodo dalam satu suwe, berarti soce tanah. Tapi lalu pemisah antara tanah kuburan dengan tanah masjid ini dengan akses masyarakat lalu lalang, maka itu sudah menjadikan apa? Menjadikan masjid itu tidak menjadi masalah dan statusnya selamat. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, ketika tidak ada akses, ini masjid ada pagar langsung di samping pagar kuburan, dan itu satu tanah, maka sikap yang berhati-hati adalah mencari masjid yang tidak ada kuburannya, untuk kehati-hatian. Sepahami kata-kata saya ya, untuk kehati-hatian, karena terkadang masyarakat ini sudah suka mudah menyimpulkan, kece ustaz itu tuh tidak boleh masuk di sikor, tidak usah. Ando dari tadi yang mau nyobik tidak sah, ada pak? Nggak ada, saya bilang nggak sah sama sekali. Saya cuma menyebutkan perbedaan ulama. Bahkan saya katakan sebagian ulama mengatakan ada yang boleh, tapi saya katakan untuk kehati-hatian, saya katakan hati-hati. Apakah kemudian kita katakan nggak sah? Enggak. Saya katakan untuk lebih hati-hati. Jika antara masjid dengan kuburan itu satu tanah, walaupun sudah dipagar, maka lebih baik kita cari masjid yang lain, walaupun sholat di dalamnya sah. Tapi kata para ulama, di samping sahnya salat tersebut, tapi dia berdosa, ya, walaupun salatnya sah tapi dia berdosa, ya, karena dia menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas-jelas haram dan tidak diperbolehkan untuk salat di dalamnya adalah ketika kuburan itu berada di dalam masjid. Pertanyaan, Ustaz, Masjid Nabawi gimana? Kuburan Nabi di dalam. Kuburan Nabi di dalam. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pahami baik-baik. Kuburan Nabi yang sekarang berada di dalam komplek Masjid Nabawi itu bukan keinginan Nabi SAW. Dan memang Masjid Nabawi sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan, perluasan. Dan pada dasarnya dulu
antara rumah Nabi dengan masjid itu ada jarak. Makanya Nabi mengatakan apa? Baina hujrati wa baina mimbari raudhatin min riyadil jannah. Antara kamarku dengan mimbarku itu adalah jarak salah satu taman di antara taman-taman surga. Makanya disebut sekarang taman Raudhah, antara makam Nabi dengan mimbar Masjid Nabawi dikatakan sebagai taman Raudhah. Baik teman sekalian. Nah, pada dasarnya Masjid Nabawi itu tidak di dalam masjid. Kuburan Nabi itu tidak berada di dalam masjid. Namun pada tahun beberapa Hijriah, karena Masjid Nabawi tidak lagi muat untuk menampung, maka dijadikan sebagai diperluas Masjid Nabawi tersebut. Karena sepakat para ulama, makam Nabi nggak boleh dipindahkan. Makam Nabi tidak boleh dipindahkan, karena di mana Nabi wafat, di situ Nabi dikuburkan. Sehingga tidak boleh kuburan Nabi itu dipindahkan. Oleh karena itu, tentunya setelah menimbang segala bentuk kemaslahatan yang ada, maka akhirnya begitulah perluasan yang bisa didapatkan. Ya, itulah perluasan yang bisa didapatkan. Karena jika kita mengarah ke sebelah timur nanti tentunya ada komplek pekuburan Baqi. Nggak mungkin juga akhirnya akan lebih banyak kuburan yang masuk ke dalam komplek masjid. Makanya nggak bisa lagi ke sana mentok, ke sini mentok. Makanya seperti itulah sekarang yang bisa dilakukan, ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Masjid Nabawi, kuburan Nabi itu, kemudian sekarang yang kita lihat adanya tembok dan dinding yang dijaga oleh satpam di Masjid Nabawi, yang kemudian disebut huna salamu ala nabi, huna salamu ala Abu Bakar, huna salamu ala Umar. Di sini bersalawat untuk Nabi, di sini bersalawat kepada Umar, di sini bersalawat kepada Abu Bakar. Itu sebenarnya tembok udah jauh dari kuburan mereka. Ya, udah jauh dari kuburan mereka. Setelah setelah adanya beberapa jarak, dan disebutkan bahwasanya dinding ada berlapis-lapis di situ. Itulah cara yang bisa dilakukan oleh pemerintahan waktu itu, sehingga menjadikan kuburan Nabi itu sangat di dalam, ya, di dalam, dan pembatas sekarang yang ada yang dilihat itu sebenarnya jauh daripada kuburan Nabi itu sendiri. Dan itu bukan keinginan Nabi. Sampai sebagian masyayikh, ya, sebagian masyayikh dan sebagian para ulama kita menyarankan bahwa kalau Anda pengen sholat, maka coba hindari sholat di arah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari tempat yang lain, jauh dari sisi makam Rasulullah SAW. Kalau mau ke sana, maka cari raudhah saja, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah,